kami dari kelompok berapa? Kami nggak tahu kami dari jujur lupa. pokoknya ada tercantum di sini ya. Kami dari kelompok ini yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Landari, NIM 24091111048 dari kelas B Sistem Informasi Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Rina di kelas dengan NIM 24091111048 dari kelas B Angkatan 2024. Nama saya Tiara Putri namanya 24091111048 dari kelas B Sistem Informasi Angkatan 2024. Ya, perkenalkan nama saya Dita Olivia dengan NIM 24091111040 dari Sistem Informasi kelas A. Oke, jadi di sini kami akan membahas terkait skenario-skenario yang telah diberikan pada mata kuliah komunikasi dan negosiasi, yaitu terkait skenario dan pertimbangan dalam setiap kasus. Apakah menurut kami itu lebih baik kami yang pertama mengatakan apa yang kami inginkan atau apa yang kami pikirkan, yang kedua mendengarkan terlebih dahulu, atau yang ketiga malah menjauhkan diri dari kasus-kasus ini. Seperti itu. Mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama atau skenario yang pertama, itu adalah seseorang yang dekat dengan Anda merasa tersinggung karena sesuatu yang Anda katakan. Anda sudah meminta maaf, tetapi mereka masih ingin membicarakan masalah ini. Dan dari teman-teman ada mau mengungkapkan pendapat itu? Oke. Kalau menurut saya sendiri itu yang pertama yang pasti yang mendengarkan terlebih dahulu, karena kan dari pernyataan ya pernyataan yang diberikan tuh kan dia tuh kita sudah meminta maaf tapi tuh mereka masih membicarakannya masalah ini. Nah karena itu kita dengerin dulu sampai dia selesai dengan mungkin diulang-ulang terus. Kalau misalnya terus masih dia ngomong kalau misalnya dia udah selesai ngomong baru kita jelasin kembali, udah minta maaf itu minta maaf lagi, terus jelasin lagi kenapa tahu kesalahannya kenapa, berbicara dengan dan juga namanya. Kalau dari saya sendiri setuju sih pendapat dari teman saya Baby akan hal ini, karena memang kalau itu memang kesalahan dari kita, tetapi ya namanya juga manusia ya, sudah salah dan kita juga sudah meminta maaf gitu. Kalau memang orang tersebut masih mengulang-ulang kesalahan yang kita lakukan, kita juga menjadi tidak enak hati gitu. Mungkin juga ada beberapa orang yang berpikir bahkan menjauhkan diri dari kasus-kasus seperti ini gitu. Tapi menurut saya pribadi, kita coba pendekatan lagi terlebih dahulu lah, dan memberikan saran kayak kita tuh udah salah dan udah mengakui kesalahan kita. Mungkin ada pendapat teman-teman yang lain. Oke, next ke pertanyaan atau kasus kedua, yaitu seorang teman sekelas sedang mempertimbangkan tawaran pekerjaan yang mengharuskannya meninggalkan sekolah dan pindah ke kota lain. Kamu berpikir itu ide yang buruk, tetapi teman sekelasmu tampak antusias. Mungkin saya langsung, kalau terkait hal ini sih, di sini contohnya saya itu kan berpikir itu ide yang buruk, karena kenapa? Di sini itu dia menerima tawaran pekerjaan tapi mengharuskannya meninggalkan sekolah atau bahkan putus sekolah dan pindah ke kota lain. Pertama itu yang pasti saya mendengarkan terlebih dahulu dari teman saya. Teman saya ini sudah seantusias itu akan tawaran ini, makanya juga kayak
dengerin dulu lah apa sih yang bisa apa yang membuat dia seantusias itu gitu, apa yang benefit lebih yang dia dapat gitu dari tawaran itu, dan apakah memang alasan itu cukup kuat, karena saya sendiri merasa tawaran pekerjaan tersebut kurang gitu, karena kan kita putus sekolah ya, dimana kan zaman sekarang menurut saya pendidikan itu juga yang salah satu yang paling penting di luar dari kita mendapat pekerjaan gitu. Dan kita mau dapat pekerjaan kalau skill-skill yang dasar aja kita belum pelajari dengan baik. Dan itu sih mungkin selanjutnya akan memberikan saran kepada teman saya ini terkait hal itu, lebih mempertimbangkan lah. Mungkin kalau dari saya itu mendengarkan dari sini video dari dia kenapa dia bisa terima tawaran itu. Mungkin aja tawaran itu apa ya, spesial lah atau besar lah, lumayan kan buat dia. Mungkin dari segi ekonominya untuk dia mau di sekolah itu mungkin bisa aja kurang, tapi dia bisa terima tawaran kayak gitu. Iya, oke, masing-masing orang kan berbeda juga. Iya, sekarang kan kalau emang memang sudah Ya, pokoknya kalau misalnya kalau dapat saran tuh pokoknya jangan sampai nyakitin hati kamu sendiri. Ya berbicara dengan santai dengan bahasa yang lebih supaya dari mereka juga udah inspirasi. Bisa kita ngobrol sudah disampaikan. Mungkin contoh kasus selanjutnya itu ada mantanku menelpon di tengah malam dan ingin berbicara, yang biasanya berarti berulang kali menanyakan mengapa hubungan itu berakhir. Mana dari teman-teman? Mungkin dari saya sendiri ya, yang mungkin bisa dibilang ada pengalaman sedikit lah mengenai skenario ini. Kalau dari saya langsung aja kasih jawabannya itu yang B, menjauhkan diri dari situasi tersebut. Kenapa? Karena kan dia melakukan hal yang sama gitu lah, kayak apa sih sebenarnya? Biasanya berarti berulang kali menanyakan mengapa hubungan itu berakhir, kayak berkali-kali menanyakan kenapa dan itu kayak buat risih. Jadi ya udah langsung aja ngejauhin diri, itu hitungannya kalau menurut saya itu masih agak toksik ya. Jadi ya udah langsung ngejauhin diri aja, tapi harus mendengarin dari video-video dari saya. Ya udah cut off. Setuju sama sama Rafina tadi, soalnya kan pasti sebelum itu udah didengarkan dan udah diberi saran dulu kan terkait kenapa sih hubungan dia berakhir, tapi setelah itu malah berulang kali ingin berbicara, tapi yang ingin dibicarakan juga sama aja. Terus ngapain ngapain diri sendiri, kita juga berjalan di masing-masing. asik respect. Kan bos, udah. Bye. Ada lagi kah? Aku mau nambahin sedikit. Aku juga sama, cuman mungkin aku bakal lebih kayak ngomong dulu kayak kita ini udah selesai ya, ngapain lagi kamu berbicara yang berulang kali gitu. Sedangkan kita udah putus dan udah jelas itu udah selesai ya. Dan mungkin bakal menjauhkan diri juga. Udah perlu ada bicara lagi. Ngapain saya? Iya, benar. Oke, Ini. next. Terus kasusnya seorang rekan kerja curhat kepada Anda tentang masalah keluarga yang membuatnya khawatir dan sedih. Gimana guys? Aku jawab ya, boleh kan? Ya boleh. Jadi kalau dari aku pribadi kayak ya mendengarkan gitu loh, kayak dia tuh lagi ada masalah, kan orang-orang sedih karena ada masalah, kan dari saya tuh cuma butuh didengar gitu, dan sebenarnya butuh dia saran, tapi kalau dia minta kan, kalau misalnya dia cuma butuh didengarin, butuh didengar, karena memang juga
mereka kan pikirannya nih penuh gitu loh sama masalah ini, lebih baik didengarin kan. Terus kalau memang mereka meminta pendapat atau saran, Itu bener sih. Karena emang kalau orang kayak biasanya kan emang cuma di tempat dia meluapkan keluh kesah atau enggak meluapkan kasih yang buat yang mewakili dan segala macam. Mendengarkan emang udah level teman lah. Oke, ada lagi? Mungkin tambahan sedikit aja sih, setelah tadi kita pasti dengerin kan sama komunikasi sosial supaya dia meningkatkan semangat buat kerjanya lagi pasti. Boleh lah. Support system. Oke. Ada lagi? Oke, dari saya juga sudah cukup. Mungkin itu aja terkait diskusi kecil-kecil yang kami lakukan terkait skenario ataupun kasus-kasus yang sudah diberikan, dan itu berdasarkan pendapat kami pribadi masing-masing. Jadi ya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.